Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-127. Jadi saya sudah 127 bikin segmen ini yang setiap Senin insya Allah di-upload 19.30. Yang intinya saya ngeliatin toko atau ngomenin bisnis itu aja, cuma ngomenin aja. Jadi intinya sih buat saya sih studi kasus dan saya bikin kontennya. Mudah-mudahan buat teman-teman bisa dapat sesuatu. Mudah-mudahan. Nah, buat yang mau dibedah tokonya, cek aja di ganirozaki.com ini di bawah nih di sini. Di situ ada dua ya, yang berbayar sama yang gratis. Yang berbayar harganya lumayan mahal, tapi insya Allah bisa ngebuka blind spotnya teman-teman. Bukan berarti ingin meningkatkan penjualan ya, tapi karena alhamdulillah saya sudah banyak banget lihat seller center khususnya Shopee. Dan insting saya terbangun teman-teman. Jadi saya tahu, oh ini biasanya nggak gini, oh ini angkanya kekecilan, oh ini kebesaran, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, cek aja di ganirozaki.com. Nah, kali ini yang mau dibahas adalah toko jualan kulot teman-teman. Namanya Splash ID. Jualannya kulot dan dia komentarnya soal GMP Max yang tidur. Kita baca ya komentarnya ya. Mas, ini saya gedein dulu. Mana tadi? Nah, Mas ini toko saya kok udah seminggu nggak ada penjualan ya. By the way, saya pakai JV Max ROAS-nya atur sendiri. Ini saya pakai ROAS yang kontroversi. Yang kontroversinya, kok kontroversi ya? Bukan kontroversi apa ya? Ini salah ketik sih masnya. Yang kontroversinya udah 80%, tapi tetap nggak ada penjualan, yang klik aja dikit banget. Yang lihat cuma 400 orang, padahal dulunya hampir 2000 yang lihat. Sampai yang klik per produk. Sehari bisa 200-an. Terus ini caranya gimana ya Mas? Biar kembali lancar lagi toko saya. Oke. Masalah set ROAS itu sebenarnya beda-beda ya teman-teman. Kudu kudu dicoba, kudu dites. Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi jelas banget belum tentu benar. Kalau saya pribadi, saya selalu ngitung produk tersebut target ROAS-nya berapa. Ngitung dengan HPP-nya berapa, marginnya berapa, dan seterusnya. Saya jarang sekali ngikutin permintaan Shopee ya. Shopee kan ada ngasih tiga ya. Ada yang 20%, 50%, sama 80% peningkatan atau kontroversi. Apa sih saya lupa lah itulah. Nah, itu kan Shopee ngasih 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 rekomendasi itu ya. Saya jarang sekali ngikutin, jarang. Ada ngikutin karena kemungkinan besar karena saya lagi biar cepet lah, biar cepet gitu aja. Saya jarang ngikutin kenapa? Simple sih alasan buat saya. Karena Shopee itu nggak tahu margin kita. Shopee itu nggak tahu HPP kita. Lantas dari mana dia dia tahu bahwa tiga itu bagus buat kita? Makanya saya 95% selalu ngitung dulu. Ngitung dulu target ROAS-nya berapa. Yang belum tahu cara ngitungnya, nah, cek video video YouTube yang lain. Mudah-mudahan saya ingat naro linknya di bawah ya. Cek aja target ROAS Gani Rozaki atau apapun itulah. Dan juga ada kalkulatornya, itu free, free buat teman-teman untuk hitung. Sederhana sebetulnya, sangat-sangat sederhana. Oke, itu soal penentuan target ROAS dan saya sering sekali menerima pertanyaan soal itu. Jadi buat saya sih, saya tahu Shopee nggak tahu HPP kita, buat apa saya ngikutin dia ya nggak? Karena yang tahu marginnya kan kita, oke? Lalu, nah ini soal yang JFV udah seminggu nggak ada orderan. Ini inputnya tanggal 26 ya, tanggal 26 Januari. Sekarang saya recording nih tanggal 1 Februari. Berarti ya mudah-mudahan sekarang udah ada orderan ya, mudah-mudahan. Tapi saya mau komen soal JFV Max-nya. Jadi, JFV Max ini lucu teman-teman. Lucu, dia tuh kayak telur dan ayam ya. Mana duluan? Membingungkan. Sebenarnya nggak bingung juga sih, cuman secara umum orang orang melihatnya JV Max ini bukan secara umum ya. Saya simplifikasikan, simplifikasi artinya menyederhanakan, menyederhanakan sekali ya, terlalu sederhana bahkan. Bahwa JMP Max ini kayak telur dan ayam. Karena JMP Max itu bagus kalau ada JMP. Jadi kalau JMP kita besar, JMP Max-nya bagus. Ah, bingung kan? Jadi kalau iklan JMP Max kita mau bagus, JMP Max, JMV di iklannya harus besar. Nah, kan bingung. Kan iklan. Tapi harus ada JMV. Kalau nggak ada JMV, kan gimana mau ngiklan? Jadi bingung, jadi bingung. Nah, itulah kayak telur dan ayam. Dan banyak sekali metode A sampai Z di YouTube ya. Di YouTube saya ada, di YouTube yang lain ada, yang berbayar ada, yang gratis ada, banyak sekali. Silakan ikutin aja, silakan cari aja yang cocok buat teman-teman. Cara mengoptimasi JMV Max Shopee-nya teman-teman. Bahkan saya pun sekitar sebulan lalu saya bikin video yang berbayar, harganya lumayan. Saya nggak berani bilang itu bisa ngebangkitin JMV Max atau ngebagusin lagi JMV Max-nya 100%. Saya bilang 60% itu chance-nya. Itu yang bayar alhamdulillah sampai 30 orang lebih, terus saya stop saya stop, nggak saya bagikan lagi, saya nggak saya jual lagi. Dan ada yang kecewa juga, ada yang refund
empat orang apa ya? Empat orang refund karena kecewa, karena udah tahu, karena dan sebagainya. Oke, nggak masalah. Selebihnya nggak tahu ya kecewa atau enggak, tapi nggak minta refund. Jadi 60% itu success rate-nya. Itu metode metode berbayar saya ya. Metode berbayar artinya yang saya nggak rela rasanya berbagi secara gratis karena nemuinnya susah teman-teman. Jadi metode yang berbayar saya itu 60% kansnya ya. Yang lain saya nggak tahu. Yang intinya adalah si GMV Max ini memang lucu. Kayak telur dan ayam. Kalau mau GMV Max-nya bagus, kita harus punya GMV yang besar. Di iklannya ya, di iklannya. Tapi pada umumnya non iklannya udah besar, itu GMV Max-nya juga bagus. Eh, nah, cuman hati-hati. Saya baru baru sadar beberapa minggu ke belakang, GMV Max itu memang melenakan kita. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Melenakan kita apa? Oke, ROAS-nya tuh bagus. ROAS-nya katakanlah teman-teman targetnya 10, dapatnya 12. Hati-hati, belum tentu teman-teman nggak boncos. Hati-hati. Ah, banyak lah, panjang lagi, panjang lagi. Nah, kalau saya alhamdulillah, kalau saya karena pembukuan saya insya Allah rapi, saya tahu beban marketing saya, beban iklan saya dan sebagainya. Saya tahu kapan beneran boncos, kapan boncos cuma di seller center. Kadang ROAS-nya kecil, misalkan saya kan target secara umum tuh ROAS tuh di 7 sampai 8 ya. Kadang ROAS-nya 5 misalkan. Tapi nggak boncos tuh di pembukuan saya. Nah itu saya baru nemu belakangan ini karena si seller apa ya, si matrix di seller centernya Shopee itu si GMV itu cukup melenakan apa ya, membuat kita terbuai. Hati-hati ya teman-teman, apalagi yang belum punya pembukuan, hati-hati betul, serius, hati-hati betul. Teman-teman yang merasakan hal yang sama, coba komentar di bawah. Saya juga masih memvalidasi terus. Ini kenapa sih bisa kayak gini? Saya nemuin kan beberapa kasus di toko saya tuh. Ini ROAS-nya bagus, tapi ternyata kok boncos ya? Ini ROAS-nya jelek, ternyata boncos jelas. Ternyata ROAS-nya di bawah target, tapi kok nggak boncos bottom line-nya, net profit keuangan saya, dan seterusnya. Teman-teman cek lagi, hati-hati. Tolong tulis di komen di bawah buat teman-teman yang merasa sadar seperti saya bahwa GMV Max, matriksnya GMV Max Shop itu cukup melenakan kita. Oke, lanjut. Nah, soal GMV Max lagi ya, sebelum saya bicara ke tokonya. Nah, mumpung lagi bagus, jadi kan fitur-fitur Shopee itu termasuk marketplace yang lain ada apa ya? Ada yang mumpung lagi bagus, ada fitur baru yang bagus, fitur baru yang gak bagus dan seterusnya. Nah, ini mumpung lagi bagus. Kalau kita napak tilas ke belakang, contohnya dulu banget flash voucher tuh bagus, dulu banget. Sekarang udah anyep aja, biasa aja. Biasa aja flash voucher. Terus apalagi ya, dulu banget seller nge-live tuh enak banget. Sekarang biasa aja. Bahkan seller susah banget dapat traffic live. Dan macam-macam. Nah, ini jadi kalau fitur baru yang bagus, lama-lama dia nggak bagus. Entah kenapa ya, mungkin karena terlalu banyak yang pakai atau jenuh lah, intinya jenuh. Itu super duper wajar, super duper wajar. Nah, mumpung GMV Max lagi bagus, menurut saya paling benar tuh ternak toko. Kenapa? Karena GMV Max itu kan simple ya. Kita set, lupakan juga nggak apa-apa. Kita set, tapi set ROAS yang benar, yang sesuai dengan margin kita. Jangan ngeset 2 berharap dapat ROAS 20, itu ngaco. Jangan setnya 7 berharap ROAS 18 misalkan, itu ngaco. Jadi asalkan setnya benar sesuai margin kita, itu tuh simple. Nah, makanya karena simpelnya itu ya udah ternak toko aja menurut saya yang paling benar saat ini ya untuk nge-abuse tuh, nge-explore lebih jauh, bukan explore, apa ya, memanfaatkan betul GMV Max. Menurut saya paling benar tuh ternak toko. Contohnya gini, misalkan teman-teman punya toko A, B, C, D, E, Z. Jadi GMV Max itu saya yakin semua seller kadang bagus, kadang jelek. Beda sama manual. Manual tuh lebih stabil. Memang stabil yang manual. Cuman untuk menemukan winningnya butuh boncos dulu. Butuh boncos dulu, keluar riset kata kunci, mana yang kata kunci yang cocok buat produk kita, dan seterusnya. Tapi kalau GMV Max tuh enggak. Dia boncos sekali aja udah. Habis itu dia tidur. Nunggu lagi mungkin beberapa waktu, mungkin seminggu atau 2 minggu atau 3 minggu, dia bangun lagi. Kalau ternyata dapat penjualan dan nggak boncos, dia akan terbakar. Tapi kalau ternyata boncos, dia tidur lagi. Memang gitu, semua seller mengalaminya seperti itu. Jadi paling benar menurut saya ternak toko. Kenapa? Katakanlah teman-teman punya A sampai Z. Misalkan yang A GMV Max-nya lagi bagus, B bagus, C bagus, D jelek. Ini ya, D jelek, E jelek, Z jelek. Ya udah biarin aja. Nanti suatu saat yang A bagus, B jelek, C bagus, D tetap jelek.
E jadi bagus, Z jadi bagus, dan seterusnya. A jadi jelek, B jadi bagus, C jadi jelek, dan seterusnya. Alias ini averaging. Averaging memanfaatkan si GMP Max. Menurut saya saat ini ya, menurut saya saat ini paling benar tuh memanfaatkan GMP Max dengan ternak toko. Karena simpel, sederhana, dan memang naik turun, naik turun, naik turun. Jadinya kalau kita punya banyak toko, jadi yang sana naik, yang sini yang sini turun, yang sana turun, yang sini naik, tenang aja. Jadinya averaging. Itu soal GMP Max. Sebenarnya tadinya pendahuluan, tapi udah sampai 11 menit ya. Lanjut, kita lihat tokonya. Kita studi kasusnya ya. Ini nama tokonya Splash ID. Dia jualannya kulot ya. Dan ini udah start, gabungnya 4 tahun lalu. Nah, ini juga saya beberapa banyak di beberapa video saya bilang kalau toko lama lebih baik bikin toko baru aja. Ternyata enggak setelah sekian lama saya berubah pikiran saya. Ya namanya manusia ya pasti pasti pola pikirnya berubah terus ya. Kalau enggak namanya robot. Robot juga berubah. Ya gitulah. Nah, kalau sekarang menurut saya ini nggak ngaruh-ngaruh amat. Dulu saya beranggapan bahwa kalau punya akun yang terlalu lama, mending bikin baru aja biar dapat manisnya digendong Shopee, honeymoon periodnya Shopee. Tapi ternyata enggak kok. Ternyata toko lama pun atau akun lama pun yang baru mulai itu dikasih juga kok ternyata. Jadi nggak ada soal. Ini praduga saya si Masnya ini baru mulai nih. Meskipun bergabungnya 4 tahun lalu tapi kayaknya baru mulai. Ini purnanya 38. Lalu produknya terlalu dikit. Maksudnya produknya terlalu dikit. Dia upload cuma 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang saya upload aja 30. Kenapa 30? Kalau saya karena saya pakai Big Seller. Di Big Seller itu ada fitur sundul produk dan itu bisa sampai 30 produk ya. 30 bisa digilir 30-nya itu. Alhamdulillah. Nah, mau saya Masnya ini perbanyak aja produknya. Produk yang sama nggak apa-apa. Misalkan nih Rock Please Cat. Rock Please Cat ini kan warna hijau army ya. Upload lagi yang warna abu dengan etalase baru, upload lagi yang warna hitam, etalase baru, upload lagi yang warna navy, etalase baru, tapi judulnya beda, fotonya beda, deskripsinya beda, harga nggak masalah. Kenapa gitu? Ya biar kita nyimpen banyak kaki aja. Kaidahnya sama seperti ini nih. Kaidahnya kurang lebih sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau kita punya 30 produk, ketika satu produk lagi turun, yang satu lagi mudah-mudahan naik. Meskipun fisiknya sama. Karena kan si algoritma Shopee kan nggak mendetek ya ini fisiknya sama atau enggak, mereka nggak tahu, tapi kita tahu, dan kalau kita uploadnya banyak jadinya nyimpen banyak kaki, jadi kaki kita sampai 1 sampai 30. Harapannya ya kita bisa memperluas exposure, gitu aja sih sederhana. Itu kalau saran saya 30 produk ya teman-teman. Nah terus ini kalau bisa videonya dilengkapin biar si ininya. Ini kan ini nggak ada video, ini nggak ada video, ini nggak ada video. Biar skor produknya sangat baik. Jadi kalau teman-teman upload di Shopee itu kan ada tuh ya, di sebelah kiri tuh ada yang sampai sangat baik. Saya sih sekarang selalu ngikutin itu. Walaupun jujur aja saya tidak merasa dengan ngikutin itu menaikkan penjualan. Saya tidak merasa itu. Tapi ini kan yang punya tempat Shopee. Shopee ngasih tahu kalau sangat baik tuh kayak gini loh. Ya, saya nggak punya alasan untuk menolak. Karena kan kita numpang. Saya nggak punya alasan untuk tidak mengikuti itu. Ya udah ikuti aja, masalah dia berhasil atau enggak urusan belakangan. Dan lagian juga gampang ngebuat si matriksnya jadi sangat baik di sebelah kiri itu pas kita upload tuh gampang banget kok. Dan biasanya umumnya teman-teman yang jualan khususnya fashion ya biasanya jatuhnya itu nggak sangat baik itu karena mereknya nggak ada, di inputnya tidak ada merek. Nah saran saya inputnya adalah brand no brand, sehingga si bar meter di kirinya tuh jadi sangat baik. Balik lagi, ini bukan berarti jadi meningkatkan penjualan, tapi bagi saya sih karena saya numpang di Shopee punya kriteria ini, saya nggak punya alasan untuk nolak itu. Oke? Terus apa lagi ya? Namanya Splash ID. Terus untuk harga saya no komen ya, kayaknya ketipisan deh. Saya belum pernah produksi celana sih. Cuman dugaan saya celana tuh yang mahal jahitnya kalau nggak salah, bukan bahannya. Bahannya sih nggak terlalu banyak. Dan bahannya tuh cukup ngotak ya. Ngotak tuh artinya pemakaiannya mungkin bisa 80% lebih dari kain ya. Beda halnya kalau misalkan kayak saya jualan jilbab syar'i. Jilbab syar'i itu panjang, apalagi kalau yang 140 x 140. Itu ada bagian-bagian yang kotak memang enggak ya.
Kalau yang panjang itu ada bagian yang segitiga dan itu besar. Nah itu lumayan apa ya, lumayan tidak efisien. Nah ini sih nggak tahu, kayak Praduga saya sih terlalu murah, terlalu murah. Tapi nggak apa-apa karena baru mulai, jual murah dulu aja, nggak apa-apa. Memang seller baru paling paling realistis penetrasi dengan murah. Terus apa lagi? Percentage chat 100% good. Nah ini dia baru upload 1 bulan 26 hari ya. Kita lihat bestsellernya uploadnya kapan. Terlaris. Nah yang ini nih. Nih 28.000 sampai 55.000. Kita lihat kolamnya ya. Nah ini pakai tool saya teman-teman, namanya GRRND. Jadi bisa ngecek produk serupa sama tanggal uploadnya. Ini saya tahu nih beliau baru upload 1 bulan, ya 2 bulan lah. 2 bulan udah segini, bagus sih menurut saya, udah 69. Menurut saya sih prestasi. Karena bagi saya bestseller itu terjual 1 pieces per hari. Konsisten sampai kiamat. Itu namanya bestseller. Nah ini kayaknya udah tercapai menjadi bestseller ya. Good job. Ratingnya pun 4,9 ya. Berarti produknya memang bagus. Tapi kita lihat kolamnya dulu nih. Jadi saya bisa cek produk serupanya. Ini produk ini tuh ditandingkan dengan siapa aja sih. Nah ini ada banyak produk serupanya. Kita lihat pricing analisisnya dulu. Nah, memang rata-rata pricingnya memang di 38.000 sampai 67.000 ya, sampai 70.000. Dan yang terbanyak itu main di price range memang di 50 sampai 54, si masnya 50.000. Eh menurut saya sih masih bisa dipush sih, lumayan nambah 4.000. Kalau saya jadi masnya sih 54.000 aja. Lumayan kan nambah 4.000. Terus ini memang paling laris di sekitar 51 sampai 54.000. Kalau saya jadi masnya akan dinaikin ke 4.000. Terus ternyata di kolamnya dia memang banyaknya yang di 45 sampai 48, tapi nggak ada soal. Toh yang terlarisnya di 51 sampai 54. Jadi ini tabel berdasarkan range harga, di bawah juga range harga, ini total sold-nya berapa. Jadi dari semua produk yang di bawah ini, total terjualnya tuh berapa? Seumur hidup ya. Mulai dari si produk itu di-upload. Totalnya berapa? Ternyata paling banyak tuh di price range 50 sampai 54. 51 sampai 54. Tapi jumlah produk yang diupload yang terbanyak di kolam yang ini itu di 45 sampai 48. Saya sih lebih ngikutin yang ini aja. Karena terlaris 51 sampai 54. Terus apa lagi ya? Age analysis. Nah ini si masnya di kolam yang lumayan. Lumayan karena apa? Karena rata-rata yang baru diupload itu di 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan dan laris. Laris. Karena saya punya produk yang memang sudah usang. Jadi kolamnya ya, bukan produknya. Saya baru upload, terus saya masuk ke kolam produk-produk serupanya itu rata-rata diuploadnya 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Itu susah karena nggak ada demand baru. Simpelnya gitu ya. Karena nggak ada spike demand di belakangan. Nah ini yang baru upload 3 sampai 6 bulan sampai laris 24.000. Wow, sampai 240.000, luar biasa. Baru tabel kita lihat sold-nya. Nah ini yang terlaris nih. Onenawa. Nah Onenawa bla bla bla. Onenawa ID. Kayaknya produknya sama persis deh. Onenawa. Celana kulat. Oh jangan-jangan resellernya nih. Iya nih, jangan-jangan resellernya. Jangan-jangan resellernya dengan harga yang 2855. 2855, sama kayaknya resellernya, kayaknya ya. Produknya sama persis. Nah ini tool saya, teman-teman yang mau beli cek aja di ganilozaki.com. Harganya 500.000 seumur hidup ya, bukan bulanan, bukan tahunan. Jadi gitu menurut saya. Kalau kolamnya sih udah tepat sih masnya. Harga price range-nya kalau bisa di 54.000 aja kalau saya jadi masnya, sama upload produk lebih banyak lagi. Alhamdulillah. Itu aja teman-teman, ternyata sampai 19 menit. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.